Kabi, kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Hut-hut, burung pembawa kabar. Aku adalah seekor burung. Namaku Hut-hut. Aku diperintahkan Allah untuk membantu perjuangan Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung. Hampir semua temanku berkumpul bersama beliau. Hanya aku sendiri yang tidak bisa hadir karena aku sedang mencari berita penting. Aku membawa berita dan kemudian menghadap kepada Nabi Sulaiman. Baginda Raja, Ratu Bilqis dari Kerajaan Sabah telah berbuat syirik. Dia menyembah kepada matahari. Nabi Sulaiman kemudian menulis sepucuk surat dan meminta Hut-hut untuk menyampaikannya kepada Ratu Bilqis. Hut-hut pun langsung pergi ke Kerajaan Sabah dan menjatuhkan surat tepat di hadapan sang ratu. Ah, kertas apa ini? Seperti sebuah surat. Apa-apaan isi surat ini? Sungguh penghinaan bagiku. Ratu Bilqis gemetaran membaca surat tersebut. Surat tersebut berisi ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis merencanakan sesuatu untuk melawan Nabi Sulaiman. Saat itulah aku bertugas untuk mengawasi dan melaporkan semua rencana Ratu Bilqis. Berkat informasi dariku inilah, Nabi Sulaiman berhasil meyakinkan Ratu Bilqis bahwa tak ada yang layak disembah selain Allah. Akhirnya, Ratu Bilqis beserta rakyatnya beriman kepada Allah dan percaya bahwa Nabi Sulaiman adalah utusan Allah. Khitmir, anjing Ashabul Kahfi. Assalamualaikum, namaku Khitmir. Aku merupakan anjing yang berperawakan lumayan besar. Kadang aku terlihat menakutkan, namun sebenarnya aku ini jinak. Khitmir merupakan nama yang diberikan padaku oleh para pemuda Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang kisahnya ada di dalam Al-Quran. Aku hidup di kota yang aman dan makmur di Afsus, sebuah negeri yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah. Namun sayang, negeri tersebut dipimpin oleh raja yang zalim, bernama Raja Dikyanus. Ia sungguh raja yang angkuh. Ia merasa dirinya lah yang paling hebat. Sang raja memerintahkan kepada seluruh rakyat untuk menyembah dirinya. Barang siapa berani menentang akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Hal ini membuat semua rakyat ketakutan. Mereka pun menyembah sang raja dengan patuh. Namun, ada sekelompok pemuda yang menolak untuk menyembah sang raja. Mereka bersikeras hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tentu saja membuat raja sangat marah. Dia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap para pemuda itu. Allah lalu memerintahkan aku untuk melindungi para pemuda ini. Aku pun membimbing mereka ke sebuah gua di kota aman, Yordania. Mungkin saja anjing ini merupakan utusan Allah untuk menyelamatkan kita semua. Aku menjaga gua dengan penuh siaga. Tidak ada yang boleh mendekati mulut gua. Setiap kali ada yang mendekat, aku selalu menggonggong dengan sangat keras.
Orang-orang takut mendengar suaraku. Mereka mengira aku adalah anjing yang buas. Hingga suatu ketika, rasa kantuk yang sangat hebat menderaku. Begitu juga dengan para pemuda. Kami pun tidur terlelap di dalam gua. Entah berapa lama kami tertidur, hingga akhirnya rasa lapar yang tak tertahankan membangunkanku. Aku lihat para pemuda juga masih tertidur. Kubangunkan mereka satu persatu. Aku menggonggong sekeras-kerasnya hingga mereka terbangun. Mereka semua merasa heran sama sepertiku. Begitu terbangun, rambut dan jenggot mereka tumbuh begitu panjang dan lebat. Oh, lihatlah jenggot ini. Panjang sekali. Berapa lama kita tertidur? Oh, ini sungguh aneh. Salah satu dari mereka pun mengajakku untuk turun ke kota untuk membeli makanan. Suasana kota begitu berbeda dengan terakhir kali kami meninggalkan kota. Uang yang para pemuda ini bawa sudah tidak dapat digunakan lagi. Uang itu sudah tidak berlaku. Dari mana kalian mendapatkan uang yang sudah tidak dipakai sejak 300 tahun lalu? Dari kejadian tersebut, mereka pun tahu jika mereka telah tertidur ratusan tahun. Raja sudah berganti kepemimpinan. Kota tersebut kini dipimpin oleh raja yang alim dan bijaksana. Rayap pemakan tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum. Aku adalah seekor rayap. Aku merupakan serangga kecil yang gemar makan kayu. Selain kayu, aku juga suka makan buku. Kami hidup secara berkelompok. Kami membangun sarang dengan cara menggali tanah. Ya, hal ini sudah lama kami lakukan, bahkan sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam hidup. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi banyak mukjizat. Salah satunya adalah kemampuannya dalam berbicara terhadap semua makhluk, termasuk berbicara kepada para hewan. Hingga sekarang pun tidak ada yang mampu menandinginya. Istananya sungguh megah. Semua lantainya terbuat dari marmer yang berkilau. Di masa tuanya, Nabi Sulaiman alaihissalam lebih sering beribadah. Ruangan tempat Nabi beribadah juga tak kalah mewahnya. Lantainya beralaskan karpet dan sajadah mewah. Setiap kali aku bertemu beliau, aku selalu menyapanya. Assalamualaikum, wahai Nabi dan Raja yang bijaksana. Beliau pun menjawab, Waalaikumsalam, wahai rayap. Hingga suatu hari, aku melihat beliau tampak khusyuk sekali dalam beribadah. Beliau terduduk sambil memegang tongkatnya. Aku menunggunya hingga selesai beribadah. Berjam-jam aku menunggu, namun Nabi Sulaiman alaihissalam masih saja beribadah. Beliau tidak bergeming dan tak beranjak dari tempat duduknya. Aku menyapanya, namun tidak ada jawaban. Semakin lama menunggu, perutku menjadi lapar. Kulihat sekeliling, tidak ada yang bisa kumakan. Semuanya terbuat dari benda yang keras. Satu-satunya yang bisa kumakan adalah tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam yang terbuat dari kayu. Aku pun meminta izin untuk memakannya. Setelah kugerogoti tongkat tersebut sampai habis, Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi tidak punya pegangan lagi. Beliau pun terjatuh. Aku sangat terkejut dan ketakutan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nabi Sulaiman alaihissalam ternyata sudah wafat. Semua makhluk termasuk jin dan hewan terperangah.
Karena kejadian ini, semua jadi tahu jika sebenarnya Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Semut dan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum, akulah si semut pekerja. Ya, aku adalah semut yang gemar bekerja sekalipun badanku kecil. Ketika bekerja, kami bekerja secara bergotong royong. Saling membantu satu sama lain membuat pekerjaan kami cepat selesai. Suatu ketika, pimpinan kami menemukan tempat baru di seberang. Di sana, makanan sungguh berlimpah. Kami pun berencana menuju ke sana. Perjalanan yang kami lampaui sungguh terjal. Namun karena dilalui bersama-sama, perjalanan kami terasa menyenangkan. Di tempat lain, Nabi Sulaiman bersama tentara pasukannya hendak pergi ke sebuah tempat. Mereka sungguh banyak. Suara derap kuda dan pasukannya membuat tanah bergetar bagi kami yang bertubuh kecil. Astagfirullah, itu pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semuanya, lekas sembunyi. Nampaknya, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar suara kami para semut. Ia segera menyuruh pasukannya untuk berhenti sejenak. Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh kami untuk melintas terlebih dahulu, supaya tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah, sungguh mulia Nabi Sulaiman alaihissalam, bahkan kepada makhluk Allah sekecil kami pun. Akhirnya, kami sampai ke tempat yang kami tuju dengan selamat. Selain itu, kami juga mendapatkan makanan yang berlimpah. Alhamdulillah. Laba-laba penyelamat Nabi. Assalamualaikum. Aku merupakan laba-laba kecil penghuni gua. Walaupun badanku kecil, aku telah berjasa menyelamatkan Rasulullah dan sahabatnya loh. Kisah ini dimulai ketika Rasulullah dan para sahabatnya harus berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beberapa sahabat telah sampai di Madinah. Namun, Rasulullah dan Abu Bakar masih tertinggal di belakang. Rasulullah dan para sahabatnya terpaksa berhijrah untuk menghindari kekejaman suku Quraisy. Meskipun kakek Rasulullah merupakan orang terpandang, namun tidak mengurangi kekejaman mereka. Setiap saat, mereka selalu mencari cara untuk mencelakakan Rasulullah. Pasukan Quraisy begitu gigih mengejar Rasulullah, dan kini beliau terpisah dari rombongannya. Abu Bakar segera meminta beliau untuk bersembunyi di dalam gua. Rasulullah dan sahabatnya masuk ke dalam gua. Inilah awal perjumpaanku dengan Rasulullah. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku membuat jaring dengan cepat menutupi mulut gua. Seekor burung memperhatikanku dengan seksama. Apa yang kau lakukan di situ, hai laba-laba? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk membuat sarang di mulut gua. Aku harus menyelamatkan Rasulullah dan sahabatnya. Tidak lama setelah jaringku selesai, pasukan kafir itu benar-benar datang. Mereka berkumpul di depan mulut gua. Semua semak dibabat habis, tidak menyisakan satupun tempat bersembunyi. Aku diam mematung ketika salah satu prajurit menatap ke arah mulut gua. Ayo kita periksa ke dalam gua. Pinta salah satu prajurit. Percuma kau masuk ke sana. Lihatlah laba-laba dan sarang burung itu. Jika Abu Bakar masuk ke dalam gua itu, tentunya sarang laba-laba itu rusak dan sarang burung itu tidak ada di sana. Sahut prajurit lainnya. Maka, pergilah pasukan itu meninggalkan gua. Alhamdulillah, Rasulullah SAW
dan Abu Bakar sahabatnya berhasil lolos dari kejaran pasukan Quraisy dan sampai di Madinah dengan selamat. Ikan besar penyelamat Nabi Yunus alaihissalam. Assalamualaikum. Aku merupakan ikan yang sangat besar. Aku suka hidup di dasar lautan yang dalam. Inilah kisahku bersama Nabi Yunus alaihissalam. Dahulu diutuslah seorang nabi bernama Yunus alaihissalam. Setiap hari, Nabi Yunus berbicara dari satu orang ke orang lainnya. Dia berjuang menyebarkan ajaran yang benar, yaitu beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah. Bertahun-tahun, Nabi Yunus berdakwah, namun usahanya sama sekali tidak berhasil. Kaumnya masih saja menyembah pada hal selain Allah. Nabi Yunus pun merasa lelah dan memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Dia naik ke sebuah kapal dan pergi ke negeri seberang. Di tengah perjalanan, aku melihat kapal Nabi Yunus alaihissalam terombang-ambing diterpa badai besar. Ombak besar menerpa. Kapal pun menjadi oleng. Oh, tidak. Bagaimana jika kapal itu tenggelam? Badai yang tidak kunjung reda membuat kapten mengambil keputusan sulit. Buang semua barang-barang ke laut. Kita harus membuat kapal ini seringan mungkin. Walaupun sudah dikurangi muatannya, namun tetap saja kapal masih oleng. Maka kapten memutuskan untuk mengurangi jumlah penumpang. Pengundian pun dilakukan. Berkali-kali, nama Nabi Yunus alaihissalam yang keluar. Aku melihat Nabi Yunus alaihissalam didorong dari atas kapal. Dia pun tercebur ke laut dan langsung ditelan ombak. Nabi Yunus alaihissalam terombang-ambing oleh ombak yang bergejolak. Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkannya. Tunggulah aku, Nabi Yunus. Aku akan menangkapmu. Berlindunglah di dalam mulutku. Nabi Yunus alaihissalam memang aku masukkan dalam mulutku. Namun, ia masih tetap hidup. Aku tidak menyakiti ataupun melukainya. Dia aman berada di dalam tubuhku. Aku harus berjuang melewati badai ini dan mencari daratan terdekat. Aku terus berenang mengarungi lautan yang luas. Dan aku pun mulai panik. Nabi Yunus bisa saja terluka jika terlalu lama di dalam tubuhku. Oh, di manakah pantai terdekat? Apakah ada pantai di dekat sini? Akhirnya, aku menemukan sebuah daratan. Aku pun memuntahkan Nabi Yunus di tepi pantai. Sesampainya di sana, kulihat Nabi Yunus alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi keselamatan. Nabi Yunus alaihissalam pun melanjutkan kembali dakwahnya. Semoga Allah senantiasa melindungi Nabi Yunus alaihissalam. Tongkat ular Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum. Perkenalkan, aku merupakan ular milik Nabi Musa alaihissalam. Aku adalah seekor ular yang besar. Pada awalnya, aku hanyalah sebatang dahan pohon yang besar. Pohon yang telah hidup selama puluhan tahun lamanya. Namun, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku diubah menjadi tongkat yang selalu dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Aku selalu dibawa kemana-mana oleh beliau. Aku selalu menemani beliau ketika berdakwah. Apakah kalian penasaran bagaimana aku bisa bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam?
Cerita ini terjadi pada masa Fir'aun yang kejam memerintah dan menguasai Mesir. Ia merasa dirinya adalah Tuhan. Siapapun yang berani menentang akan dihukum, bahkan dipenjara. Berbanding terbalik dengan Fir'aun, istri Fir'aun Aisyah merupakan seorang wanita yang lembut. Ia merupakan ibu angkat Nabi Musa alaihissalam. Ia merawat Nabi Musa dengan penuh perhatian. Namun, ketika Nabi Musa alaihissalam beranjak dewasa, beliau memilih untuk tinggal di luar istana. Hal itu dikarenakan Nabi Musa alaihissalam tidak mau menyembah Fir'aun. Baginya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam, yang patut disembah. Di saat keluar istana itulah, aku dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau memungutku. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan urusannya dalam menyampaikan tauhid kepada seluruh rakyat Mesir, termasuk pada Fir'aun. Semenjak itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk selalu menemani Nabi Musa selama berdakwah. Hingga tiba saatnya, Nabi Musa alaihissalam menemui Fir'aun untuk mengajaknya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Fir'aun terus saja menolak. Dia berkata bahwa dia lebih hebat daripada Tuhan yang disembah Nabi Musa. Fir'aun memerintahkan penyihir terbaiknya untuk memberi pelajaran pada Nabi Musa alaihissalam. Para penyihir mengeluarkan ular-ular kecil di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun bermaksud menunjukkan bahwa dia bisa menciptakan keajaiban. Nabi Musa alaihissalam tidak takut. Beliau melemparkanku. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku yang awalnya tongkat berubah menjadi seekor ular besar. Aku memangsa semua ular-ular kecil tersebut. Para penyihir pun lari ketakutan. Begitulah kisahku menemani dan membantu perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam menyebarkan tauhid pada kaum Bani Israel. Ikan Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum. Aku merupakan seekor ikan yang hidup di lautan. Hei, aku memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Bagus untuk tubuh kalian. Aku ini istimewa. Kalian mau tahu kisahku? Kisahku ini tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Kahf. Nabi Musa membawaku sebagai bekal dalam perjalanannya menuntut ilmu. Iya, aku sudah dimasak dan dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Kala itu, Nabi Musa menganggap dirinya paling berilmu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya. Salah seorang hambaku yang menetap di tempat pertemuan dua lautan adalah lebih berilmu daripada kamu. Setelah itu, Nabi Musa pun meminta izin kepada Allah untuk bertemu dengan orang tersebut. Bersama muridnya, Yusya bin Nun, Nabi Musa pun pergi mencari orang yang dimaksud. Nabi Musa sangat bersemangat. Perjalanan pun dimulai. Allah berkata pada Nabi Musa, Bawalah seekor ikan dalam sebuah keranjang. Di mana saja kamu kehilangan ikan tersebut, maka disitulah dia berada. Maka dari dalam kotak bekal, aku menemani Nabi Musa alaihissalam dan muridnya selama perjalanan. Di tengah perjalanan, Nabi Musa beristirahat dan memakan sebagian bekalnya. Aku pun disisihkan setengah untuk dimakan nanti lagi. Sayang sekali, begitu Nabi Musa meneruskan perjalanannya, beliau lupa padaku. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku dihidupkan kembali. Aku pun melompat ke laut dan berenang menjauh. Ah, senangnya bisa berenang lagi. Karena sudah dimakan separuh, kini tubuhku terasa sangat pipih dan tipis.
Beberapa waktu kemudian, Nabi Musa merasa lapar dan teringat pada sisa bekalnya. Oh, kemana ikanku pergi? Di mana kita kehilangan ikan ini? Nabi Musa bertanya kepada muridnya. Setelah diingat-ingat lagi, ikan tersebut tertinggal di tempat peristirahatan yang pertama. Sesuai dengan firman Allah, tempat di mana aku hilang adalah tempat yang dicari oleh Nabi Musa. Maka, Nabi Musa pun berusaha mencariku, kembali lagi ke tempat dia beristirahat tadi. Akhirnya, Nabi Musa berhasil menemukan hamba Allah yang lebih berilmu daripadanya. Dia adalah Nabi Khidir alaihissalam. Setelah itu, Nabi Musa pun meminta izin untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Burung tanah liat Nabi Isa alaihissalam. Assalamualaikum, perkenalkan, aku adalah seekor burung. Aku merupakan burung yang pandai berkicau. Aku awalnya terbuat dari tanah liat loh. Kisahku terjadi di masa Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran agama yang benar. Sama seperti kaum kafir lainnya, mereka semua menolak dakwah Nabi dan menyebutnya sebagai pembohong. Nabi Isa menyampaikan bahwa pada akhir zaman nanti, semua orang yang telah mati akan dibangkitkan kembali untuk diadili. Tubuh sudah menjadi tanah. Bagaimana mungkin bisa dihidupkan lagi? Itu sangat mustahil. Teriak salah satu kaum. Nabi Isa alaihissalam hanya tersenyum ketika mendengar pertanyaan tersebut. Beliau menunduk memandang ke atas tanah di bawahnya. Kemudian berjongkok dan mengambil sejumput tanah. Apa yang dia lakukan? Orang-orang mulai berbisik kebingungan. Tangan Nabi Isa alaihissalam sibuk mengepal dan membentuk sesuatu menggunakan tanah liat tersebut. Oh, ternyata Nabi membuat seekor burung mungil. Setelah itu, Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon agar tanah liat berbentuk burung tersebut dihidupkan, agar orang-orang yang masih saja meragukan keagungan Allah menjadi percaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Tanah liat itu pun berubah menjadi burung bernyawa. Itulah aku. Aku pun terbang mengelilingi orang-orang yang meragukan Nabi Isa alaihissalam. Mereka semua takjub melihatku. Tentu saja, aku berasal dari tanah liat dan sekarang aku bisa hidup. Mereka kini percaya akan perkataan Nabi Isa alaihissalam. Pengikut Nabi Isa alaihissalam semakin banyak. Mereka begitu taat dan takjub pada mukjizat Nabi Isa. Namun, Nabi Isa selalu berpesan bahwa beliau hanyalah utusan. Satu-satunya yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung-burung Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah kalian pernah mendengar kisah tentang burung yang hidup kembali? Burung itu adalah aku serta teman-temanku. Kami sudah mati, namun dihidupkan kembali. Kisah kami terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika, aku mengajak temanku untuk berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rumah Nabi Ibrahim alaihissalam kan jauh. Mengapa kita harus ke sana? Kamu belum tahu. Jika kita ke rumah beliau, kita akan mendapatkan biji-bijian yang segar. Temanku langsung tertarik mendengar hal itu. Maka, kami pun segera terbang menuju rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Benar saja, Nabi Ibrahim alaihissalam membagikan biji-bijian segar kepada kami. Kami sering bercengkrama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau merupakan orang yang penyayang. Kepalaku sering dielus olehnya.
Selain penyayang, beliau juga orang yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Nabi Ibrahim terlihat termenung. Beliau seperti memikirkan sesuatu. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Apakah kau meragukanku, hai Ibrahim? Sungguh, tidak ada keraguan terhadapmu, ya Rob. Aku hanya ingin hatiku semakin mantap. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengumpulkanku dan 3 ekor temanku. Setelah terkumpul, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kami. Kami tahu jika ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami pun rela berkorban. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menyembelih kami. Jasad kami ditempatkan di 4 bukit yang berbeda. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil kami dari kejauhan. Subhanallah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, kami terlahir kembali. Kami pun segera terbang ke arah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak henti-hentinya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israel dan sapi betina. Assalamualaikum. Aku adalah seekor sapi betina yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Aku disebutkan dalam Al-Quran atas jasaku mengungkap sebuah kasus pembunuhan. Kisah bermula ketika seorang saudagar kaya bernama Yasir meninggal dunia. Kematiannya meninggalkan sebuah misteri. Orang-orang ramai membicarakan kematiannya. Aku pun bertanya pada sapi di sebelahku. Apa yang sedang mereka bicarakan sebenarnya? Mereka masih penasaran akan siapa yang membunuh Yasir. Belum ada yang berhasil menangkap pembunuhnya. Selang beberapa waktu, mereka menemui Nabi Musa alaihissalam untuk meminta petunjuk. Nabi Musa alaihissalam menyuruh agar mereka menyembelih seekor sapi betina yang tidak cacat dan berwarna kuning kemerah-merahan. Awalnya, mereka tak percaya. Namun setelah dijelaskan bahwa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun menyetujui. Maka, aku pun dipilih karena tak ada sapi lain yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sama sekali tidak menolak. Aku dibawa ke sebuah tanah lapang. Kaum Bani Israel mengelilingiku. Sesaat kemudian, aku pun disembelih. Aku disembelih di dekat jasad Yasir. Mereka memotong tubuhku menjadi beberapa bagian, hampir mirip dengan menyembelih hewan biasa untuk dimakan dagingnya. Beberapa bagian tubuhku ditempelkan pada tubuh Yasir. Subhanallah, tubuh Yasir tiba-tiba bergerak. Yasir segera menunjuk pembunuhnya dan menceritakan alasan kenapa ia dibunuh. Semua orang pun tercengang. Setelah mengemukakan pembunuhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kembali jasad Yasir. Itulah jasaku dalam mengungkap pembunuhan di masa Nabi Musa alaihissalam. Sapi dan mimpi raja. Assalamualaikum. Akulah sapi, tepatnya sapi betina. Waktu itu, aku hidup di Mesir. Aku hidup di lahan yang luas, dekat dengan pertanian gandum. Badanku yang besar dimanfaatkan untuk membajak tanah. Tanah yang kubajak nantinya akan ditanami gandum. Aku bekerja mengolah tanah
agar gandum bisa tumbuh dengan subur. Selain tenagaku yang sangat berguna, susuku juga bermanfaat bagi semua orang. Aku selalu dirawat dengan baik, sehingga badanku gemuk dan dapat menghasilkan susu terbaik. Aku juga pernah berjasa dalam membantu kelangsungan hidup rakyat Mesir loh. Suatu ketika, Raja bermimpi hal yang sangat aneh. Hingga berhari-hari berikutnya, Raja terlihat gusar memikirkan mimpinya itu. Di dalam mimpi, Raja melihat aku dan kawan-kawanku. Kami berjumlah 7 ekor. Aku dan kawan-kawanku makan dengan lahap di tengah-tengah ladang gandum yang subur. Oh, sungguh menyenangkan sekali. Namun, tiba-tiba datang 7 ekor sapi lain. Tubuh mereka sangat kurus dan terlihat menakutkan. Yang lebih mengejutkan, dalam mimpi itu, kami dimakan oleh sapi-sapi kurus tersebut. Semakin hari, Raja semakin penasaran akan arti mimpinya tersebut. Dia pun memanggil semua penasehat kerajaan hingga para tafsir mimpi dari seluruh penjuru. Namun, tak ada seorang pun yang berhasil memberikan jawaban. Satu-satunya harapan Raja adalah Nabi Yusuf, pemuda yang terkenal akan kepandaiannya. Namun sayang sekali, saat ini Nabi Yusuf sedang dihukum. Raja pun memanggil Nabi Yusuf yang saat itu sedang dipenjara untuk menghadap padanya. Aku bersedia menolongmu jika kau membersihkan fitnah dan membebaskanku. Asalkan jawabanmu memuaskan, aku akan mengabulkan permintaanmu. Jawaban Nabi Yusuf sangat memuaskan. Beliau berkata, akan datang masa subur selama 7 tahun dan masa kering selama 7 tahun setelahnya. Beliau pun menyarankan untuk bercocok tanam seperti biasa di 7 tahun masa subur dan menghemat persediaan untuk 7 tahun masa kering. Apa yang mereka hasilkan sekarang akan menyelamatkan mereka di kemudian hari. Raja sangat puas mendengar jawaban Nabi Yusuf alaihissalam. Bertahun-tahun setelahnya, semua perkataan Nabi Yusuf benar-benar terjadi. Nabi Yusuf pun diberi jabatan sebagai menteri untuk mengatur bahan pangan di negeri Mesir. Burung ababil dan tentara bergajah. Assalamualaikum. Perkenalkan, akulah burung ababil. Aku burung yang pemberani dan tangguh. Namaku disebut dalam Al-Quran di surah Al-Fil yang berarti gajah. Kisahku ini terjadi di kota Mekah. Saat itu, Mekah merupakan kota yang sangat ramai. Selain perdagangannya yang maju, Mekah mempunyai Ka'bah, tempat beribadah untuk seluruh umat. Semua orang berbondong-bondong datang ke Mekah dari segala penjuru. Raja Yaman saat itu merasa cemburu pada kemajuan kota Mekah dan bermaksud untuk menghancurkannya. Rencana itu diketahui oleh kaum Quraisy. Mereka pun bersiap untuk berperang demi melindungi Ka'bah. Pasukan Yaman dipimpin langsung oleh Raja Abraha. Pasukan mereka yang terkenal adalah pasukan gajah. Para gajah yang berbadan besar dan kuat berderap dengan menakutkan. Waktu itu, pasukan gajah bukan tandingan rakyat Mekah. Namun, Allah punya rencana lain. Aku dan teman-temanku mendapatkan perintah untuk membantu rakyat Mekah dan tentara Quraisy dalam berperang melawan Raja Abraha. Atas izin Allah, kami mengambil batu-batu dari neraka yang sangat panas. Kami jatuhkan batu-batu tersebut ke arah pasukan gajah. Satu persatu pasukan gajah pun tumbang. Wahai teman-temanku, ayo kita kalahkan Abraha dan pasukannya.
Berkat bantuan kami, pasukan Abraha pun berhasil dipukul mundur. Ka'bah berhasil dilindungi dan masih berdiri dengan kokoh. Alhamdulillah, kaum Quraisy dan seluruh rakyat Mekah mengucapkan puji syukur. Setelah peristiwa penyerangan tersebut, perlahan-lahan kota Mekah kembali tenang. Itulah kisahku dalam membantu mempertahankan Ka'bah. Tahun terjadinya peristiwa ini dikenal dengan nama Tahun Gajah, tahun di mana Nabi Muhammad lahir. Kuda Nabi Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum. Aku adalah kuda. Aku merupakan hewan berkaki 4 dan berbadan besar. Warnaku coklat dengan rambut yang terurai lembut. Meskipun badanku besar, aku tetap lincah dan mampu berlari dengan cepat. Tidak ada yang bisa menandingiku dalam berlari. Aku juga bisa melompati berbagai rintangan dengan mudah. Kalian penasaran mengapa aku bisa begitu hebat? Itu karena Nabi Sulaiman alaihissalam merawatku dengan baik. Beliau adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu apa mukjizat beliau yang sangat terkenal? Benar sekali, beliau bisa berbicara dengan hewan, termasuk aku. Aku paling suka ketika mandi. Beliau menggosok badanku dengan penuh kasih sayang. Beliau juga memberiku makanan terbaik. Rumput di kotak makanku selalu segar. Air minumku pun diganti setiap hari. Hal ini membuat badanku terlihat sehat dan bugar. Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai banyak sekali kuda. Jumlahnya mencapai 900 ekor. Beliau sangat menyayangi kami semua. Sifat sayang Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap kami sempat membuatnya hilaf. Beliau pernah lalai dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terlalu sibuk mengurus kami. Beliau pun bertaubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahannya. Sebagai bentuk taubatnya, ia akan menyembelih kami semua. Beliau berbicara kepada kami dan meminta izin sebelum melakukannya. Kami ikhlas atas keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam ini. Kami pun disembelih. Kami semua tidak merasakan sakit karena Nabi menyembelih dengan benar. Daging kami diberikan kepada para fakir miskin. Atas keikhlasannya ini, Nabi Sulaiman diberi mukjizat mengendalikan angin. Kabi punya banyak sekali aktivitas. Mendengarkan kisah 25 nabi dan para sahabat lewat interaktif book, membaca kisah inspirasi muslim lainnya lewat picture book, dan juga belajar sambil bermain. Marble Asmaul Husna. Yuk kita belajar mengenal Asmaul Husna, 99 nama Allah beserta dengan artinya. Pilih menu belajar yang tersedia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Belajar mode tabel. Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim. Kamu juga bisa bermain untuk menguji kemampuan. Hebat! Tebak arti. As-Sabur. Pintar! Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.